Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kesehatan pada kita tentunya untuk bisa bersama kembali di acara kesayangan kita, Dia Paris. Dialog Pakar Islam tentunya kembali hadir bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Salawat dan salam selalu kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, kita sama-sama tahu, Bung Merati, bentuk sinergi ini antara pemilik modal dengan pengusaha. Ya, dalam menjalankan usahanya tentu ada keberhasilan yang bisa didapatkan oleh keduanya. Cuman kadang-kadang ada muncul ini masalah di kemudian hari karena ini menyangkut banyak hal ya, seperti misalnya tentang merek dagang, tentang mungkin tempat usaha dan yang lain-lain. Ya. Ustadz, sebenarnya kalau ada kejadian seperti ini, jadi ketika suatu usaha sudah berjalan, tapi kemudian di kemudian hari mungkin itu bentuk kerjasamanya mungkin selesai atau pecah kongsi gitu, atau mungkin beralih ke orang yang lain. Nah, yang berhak dengan segala atribut dalam hal perdagangan itu, Ustadz, ya seperti tadi mungkin merek dagang, mungkin tempat usaha, ruko dan yang lain-lain, ini sebenarnya pengusaha atau pemilik modal, Ustadz? Baik, Mas Riza. Dalam kerjasama permodalan ya, kalau tadi disampaikan masalah merek dagang, ruko ya, Nabi SAW ketika menjalankan perdagangan milik Khadijah, beliau kembalikan modalnya kepada Khadijah. Beliau hanya memungut bagian dari keuntungan. Dalam teori ilmu fikih pun demikian. Pelaku usaha hak dia hanya sebatas mendapatkan share, bagian dari profit. Dia tidak punya kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha bukan milik pelaku, tetapi milik pemodal. Karena dalam teori Islam yang itu disepakati para ulama bahwa kepemilikan harta itu tidak bisa berpindah kecuali atas inisiatif dari pemiliknya, memindahkan kepada orang lain. Dengan demikian ketika Mas Riza mempercayakan modal kepada saya 100 juta untuk kemudian digunakan usaha, misalnya bikin jus, Mas Riza, saya bikin jus, kemudian saya bikin merek namanya A. Kemudian saya usaha jalan dan sukses. Saya bikin cabang 1, 2, 3, 4 sukses. Aset ini kalau dijual sekarang mereknya, mungkin waktu saya mengeluarkan izin merek itu pertama kali hanya mungkin 5 juta, izin usahanya mungkin 3 juta. Sewa, kemudian sekarang sudah menjadi punya tempat sendiri, resto sendiri misalnya, itu semua adalah dari modal tersebut. Maka seharusnya merek dagang itu, terus kemudian tempat usaha itu adalah milik pemodal, karena itu adalah turunan dari modal. Semula modal dalam bentuk rupiah diwujudkan menjadi merek, diwujudkan menjadi desain grafis dan seterusnya, sehingga yang berhak mengklaim dan memiliki, dan ketika didaftarkan pun seharusnya didaftarkan atas nama pemodal. Ketika didaftarkan di Departemen Perdagangan atau di kekayaan intelektual, itu harusnya didaftarkan atas nama pemodal, bukan atas nama pelaku usaha. Karena pelaku usaha hanya memiliki skill, kecuali kalau semula pelaku usaha memiliki desain, dia sudah memiliki merek. Nah, sebelum kerjasama harusnya ini di pricing, dihargai dulu berapa modal merek itu dihargai berapa, desain grafisnya berapa, saya start modal 100 juta, sehingga komposisi modal kita ketahuan, dan ini namanya syarikat dagang. Tapi kalau skemanya mudharabah bagi hasil, maka modal seutuhnya dari pemodal, sedangkan pelaku usaha hanya berbekal skill dia tidak kemana-mana, skill akan melekat sama Mas Riza, tidak berpindah sehingga ketika dengan skill itu Mas Riza menerbitkan, memunculkan merek dagang, desain grafis yang itu, dan grafis itu diproduksi dengan modal saya, harusnya saya lah yang memiliki merek dagang itu dan desain grafis ini.
karena itu dibeli dengan modal saya. Ya, itu poin pertamanya, kredit poinnya situ Mas Riza. Iya. Hingga ketika terjadi pecah kongsi, maka seharusnya yang dilakukan adalah penilaian aset, kekayaan perusahaan dari merek dagangnya, dari ruko kalau itu ada aset, ada tanah, ada bangunan, terus kemudian ada alat produksi, ada bahan mentah dan bahan jadi, dan uang yang ada dikalkulasi. Maka ketahuanlah posisi keuntungan dan modal. Semula modal 100 juta, sekarang setelah divaluasi semuanya muncul angka 2 miliar. Maka 100 juta itu modal disisihkan itu sebagai modal. Kemudian yang 1,9 miliar tadi itulah keuntungan. Saya Mas Riza sebagai pengelola hanya berhak mendapatkan profit sharingnya. Berapa profit sharingnya? 50% dari keuntungan. Berarti 50% dari 1,9 miliar. Itu hak Mas Riza. Sedangkan merek dagang, tempat usaha tadi adalah milik saya. Sehingga kalau harus memilih siapa yang pergi? Yang pergi adalah pelaku usaha. Sedangkan tempat ini dibeli, dibiayai dengan modal dari pemodal. Sehingga kewenangan untuk memilih, prioritas memilih, siapa yang memilih? Kewenangan pertama adalah pemodal. Saya memilih tempat dan merek dagangnya. Anda hanya saya akan beri profit sharing Anda 0,5% dari 50% dari keuntungan. Silakan pergi. Gitu. Tapi ketika pemodal memilih, tidak apa-apa, saya ambil modal awal 100 juta plus profit sharing saya, kemudian silakan dilanjutkan, yaitu keputusan dari pemodal Mas Riza. Makanya di atas kan Nabi tidak mengatakan, Khadijah, ini perdagangan saya, nih modalmu dan ini keuntunganmu, sudah saya akan lanjutkan sendiri perdagangannya. Nabi tidak berkhianat seperti itu. Perdagangan itu, ide perdagangan, bahan bakunya, kemudian barang dagangnya dalam milik Khadijah. Nabi itu statusnya seperti, kalau dalam konteks modern Mas Riza, itu Nabi dipercaya sebagai jajaran direksi, Khadijah sebagai komisaris. Dalam teori bisnis modern, yang harus angkat kaki kalau pecah kongsi adalah direksi, bukan komisaris. Komisaris bisa mendatangkan direksi baru, tetapi direksi tidak bisa mendatangkan komisaris sesukanya, karena keputusan untuk jual perusahaan itu ada di tangan komisaris. Mereka memasukkan investor baru atau tidak, itu kewenangan ada di komisaris. Itu hubungan permodalan dan pelaku usaha Mas Riza, seperti itu.